Halo guys, welcome to podcast Trihi alias Trio HI. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, nama gue Melisa Mulyawati Murni dengan NIM akhir 027 dari kelas G. Nah, jadi di sini gue akan nge-review sebuah buku sambil ngobrol-ngobrol santai aja nih yang berjudul Recovering International Relations: The Promise of Sustainable Critique. Tapi gue di sini nggak sendirian dong pastinya. Nanti jatuhnya malah kayak ngedongengin kalian dong. Nah, jadi di sini gue tuh juga bakal ditemenin sama dua cewek-cewek cantik buat ngobrol mengenai topik tersebut, supaya obrolannya ini jadi lebih seru dan gak boring. Nah, jadi langsung aja nih, cewek-cewek, ayo silakan perkenalkan diri kalian. Hai teman-teman semua yang lagi dengerin podcast kita. Kenalin, gue Jihanur Savana dengan NIM akhir 034. Wajib didengerin ya guys podcast kita sampai akhir, pokoknya dijamin gak akan nyesel kalau dengerin podcast kita yang akan sangat bermanfaat ini. Lanjut. Hai guys, terakhir nih cewek paling imut emang iya? Iyain aja dah, yang ditunggu-tunggu. Kenalin, gue Alia Ramadanti dengan NIM akhir 022. Betul tuh kata Jihan sama Meli. Jangan lupa disimak isi podcast dari kita ya, karena pasti seru banget dan bermanfaat. Walaupun bahasanya tetap seputar hubungan internasional. Secara kan ya bawain podcastnya ada gue sih, si orang yang pernah jadi anak radio. Anjay, paling anak radio. Emang boleh als radio itu? Nggak boleh sebenarnya. Malu banget. Ya udah, biar nggak kelamaan juga nih podcast sama basa-basi kita yang nggak tahu asik atau malah freak ya kan. Tapi semoga asik lah ya. Soalnya kita kan udah effort banget nih biar nggak kaku-kaku banget. Langsung aja dimulai dari penjelasan awal terkait apa sih yang dibahas dan mengenai apa sih isi dari buku tersebut, supaya kalian juga paham dan nggak cuman ngangong-ngangong doang sampai akhir podcast ya. Nah, bener banget nih kata Jihan tadi. Oke, boleh ya dimulai dari gue dulu deh. Mau ngejelasin nih mengenai apa sih isi dari buku yang mau kita bahas di podcast kali ini. Jadi, buku yang akan kita review di sini adalah buku karya Daniel Jalevin yang judulnya udah gue sebutin tuh di awal podcast barusan. Nah, bisa dibilang buku ini tuh adalah bagian dari tren peningkatan karya-karya ilmiah yang menganut kritik post-struktural, tapi ingin mendasarkannya pada landasan politik yang lebih positif. Nah, namun dengan begitu, buku ini tetap mempertahankan keengganan untuk kembali ke kecenderungan positifis yang secara implisit mendasari sebagian besar penelitian konstruktivis. Terus, dalam pengertian inilah pendekatan Daniel Jalevin ini bukanlah post-fondasional, melainkan sebuah upaya untuk menyeimbangkan fondasionalisme satu sama lain. Terus nih, selain itu, kayak yang udah tertulis di halaman 15 dari buku ini, bahwa bagi Levin, tantangan utama di dalam ilmu hubungan internasional itu adalah apa yang ia sebut sebagai reifikasi yang tidak terkendali dan bisa menjadi proses yang meluas serta berbahaya, yaitu melupakan perbedaan antara konsep teoritis dan hal-hal nyata yang ingin dideskripsikan atau dirujuk. Dan menurutnya, apabila hal itu terjadi, maka bahayanya akan menjadi sangat nyata nih teman-teman. Karena hubungan internasional itu menangani beberapa isu yang paling sulit, mulai dari diantaranya genosida sampai dengan isu-isu perang. Kayak gitu teman-teman. Nah, karena tadi Meli udah jelasin nih beberapa penjelasan mengenai bukunya Jalevin, sekarang gue mau nambahin nih yang belum Meli jelasin kan. Bener banget yang dibilang Melisa tadi, tapi ada lagi gue mau nambahin beberapa nih, masih berhubungan dengan penjelasan terkait review buku kita pada kali ini. Jadi, di dalam buku ini, Levin membahas 3 tahapan. Bagi kalian yang belum tahu atau yang udah pernah baca bukunya, pasti tahu lah ya apa yang dibahas sama Jalevin ini. Tapi buat yang belum tahu nih kan, khususnya gue mau ngasih tahu yang pertama, Levin ini bilang kalau misalkan dia meninjau beberapa dekade teori international relation untuk membangkitkan saat-saat kritis ketika para sarjana menunjukkan kesadaran aku tentang bahaya reifikasi. Yang kedua, tahapan kedua ini dia menyelidiki
menguraikan mengapa para sarjana international relations secara teratur menutup kritik. Di sini, Levin menunjukkan berbagai faktor dan fenomena dari proses tinjauan tersebut hingga mencapai kecepatan di mana akademisi yang dimaksudkan untuk menerbitkan hal yang sedang dia bahas. Di sini juga Levin menjelaskan bahwa Levin menghindari kebijaksanaan konvensional, menunjukkan hasil pekerjaan yang dilakukan setelah debat ketiga. Sementara secara eksplisit, pasca positivis dan mengkritik kecenderungan reifikasi dari beasiswa international relation yang ada, seringkali tidak memiliki kesadaran diri yang kritis nih menurut Levin. Para sarjana ini jadi mereka cenderung kesadaran dirinya itu kurang gitu menurut Levin. Nah, akibatnya Levin percaya bahwa banyak dari masing-masing penulis gagal untuk cukup menghargai bahwa reifikasi adalah konsekuensi dari semua pemikiran termasuk dirinya sendiri. Sebagaimana tercantum di halaman 68 nih ya guys. Jadi kalian yang belum baca atau baru niat baca bukunya J. Levin, mau tahu lebih lanjut tentang hal yang gue udah sebutin tadi, bisa banget langsung dibaca aja nih di halaman 68, kan ini pasti lengkap banget. Karena di sini gue hanya menjelaskan secara singkat karena ya waktu kita juga terbatas ya guys. Nah, yang ketiga yang gak kalah menarik ada yaitu di sini Levin menguraikan jalan menuju apa yang dia sebut kritik berkelanjutan, yaitu suatu bentuk refleksi diri yang dapat melawan bahaya reifikasi. Kritik baginya bukan hanya sesuatu yang diarahkan keluar melawan teori atau ahli teori tertentu, ini juga berorientasi ke dalam berkelanjutan dan sensitif terhadap batasan pemikiran itu sendiri. Hal ini diungkapkan Levin dalam bukunya di halaman 12. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih dalam apa sih kritik berkelanjutan yang dibahas Levin, nah kalian bisa dibaca nih di bukunya Levin di halaman 12. Gila sih, kayaknya lu pada udah paham banget ya sama topik bahasan kita yang ada di buku ini. Sampai kayak udah di luar kepala semua gitu, jelasinnya keren banget. Kayak gue salut banget sampai tercengang-cengang gitu. Nah, kalau dari kalian gimana nih? Udah mulai ada gambaran atau ada yang nyambung dikit-dikit nggak sih dari yang udah dijelasin secara singkat tadi dari Alia sama Melisa tentang topik dari review buku yang mau kita bahas di podcast kali ini? Jangan sedikit sih, tapi nyambungnya kalau bisa tuh nyambung banget. Boleh kita lanjut aja kali ya, kita kupas lebih dalam lagi terkait topik di chapter ini supaya ngelotok di otak-otak kita semua dan ya hitung-hitung juga menambah wawasan kalian terkait HI, ya nggak? Iya dong, bener banget Jihan. Nah, di sini juga nih penting banget nih di halaman 63, 101 sampai 102 ini penting banget buat kalian baca. Dan buat yang anak HI banget ini pasti menarik banget sih buat kalian. Di sini Levin menulis tentang kebutuhan untuk memvalidasi bagaimana cara melihat yang berlipat ganda dan saling tidak kompatibel. Terus di halaman 103, Levin juga membahas mengenai bagaimana sih agar reifikasi dapat diperiksa atau dapat diketahui pada sumbernya. Jadi gimana ya cara untuk mendeteksi reifikasi ini secara pasti gitu. Nah, gimana nih Mel, menurut lo apa yang bisa ditambahin lagi dari penjelasan gue yang udah gue jelasin tadi? Nah, jadi kayak gitu guys. Kayaknya yang udah dijelasin sama Alia itu udah cukup lengkap gitu ya buat nambahin yang tadi di awal udah gue sebutin. Tapi mungkin di sini ada beberapa tambahan lagi ya dari gue supaya kita bisa makin paham gitu dengan isi buku ini. Di bagian selanjutnya dari buku ini tuh sebagian besar terfokusnya pada pencarian karya para sarjana HI, yang mana kritiknya ini tuh pernah muncul namun tidak dipertahankan, termasuk dalam tulisannya Hans Morgenthau, K.W. Deutsch, David Mitreni, Immanuel Adler, dan bahkan dari tulisannya Kenneth Waltz. Nah, terus tampaknya nih semua tokoh ini tuh gagal untuk menjalankan praktik kritik atau kritik diri yang mereka mulai atau kenali secara hati-hati dalam karya mereka. Akan tetapi, kalau bagi Levin nih, janji akan kritik berkelanjutan itu muncul ketika seorang penulis mengakui keterbatasannya yang melekat pada pengetahuan dan teorinya sendiri. Dan hal ini terjadi ketika seseorang mengetahui bahwa teori itu nggak bisa begitu saja memetakan atau menyesuaikan dengan dunia, dan pada dasarnya selalu bersifat politis dan parsial.
Maka dari itu, Levin ingin memasukkan nih wawasan itu ke dalam semua dimensi pembangunan teori. Dan argumen utamanya adalah bahwa banyak pakar HI yang memulai namun tidak mempertahankan praktik tersebut. Atau bahkan nih ya, terkadang dengan sengaja mereka tuh menghentikan itu sendiri gitu. Nah, tapi di dalam buku ini Levin menggambarkan bahwa reifikasi bukanlah sebagai sebuah cacat yang dimaksudkan untuk dihapus, namun sebagai sebuah kondisi a priori bagi kesarjanaan. Oke, karena kita udah mulai agak dalam nih bahasannya tentang si review buku ini, jadi kira-kira gimana nih menurut kalian? Ada nggak sih hal-hal tersendiri yang bikin menarik gitu ketika kalian baca buku ini? Kayak, ih serius, atau oh ternyata kayak gini. Coba boleh siapa yang mau berpendapat di sini? Kayaknya gue dulu kali ya yang mulai berpendapat. Mungkin nanti kalau ada yang mau nambahin boleh banget. Atau dari teman-teman nih misalnya, oh ternyata kayak gini ya, itu boleh banget kalian misalnya pikir sendiri gitu ya. Nah kalau dari gue mungkin yang gue tunggu-tunggu ini nih yang paling menarik untuk ngebahas apa sih kelebihan atau keunggulannya ketika kita membaca buku karya Levin ini. Nah, jadi yang menurut gue menarik itu ada banyak hal sih yang bakal gue mention nih kayaknya ya. Jadi ya disimak baik-baik aja lah ya. Nah, chapter buku ini tuh secara sistematis menurut gue dia mengkategorikan teori-teori hubungan internasional. Yang mana sebagiannya itu dikategorikan melalui tabel-tabel yang bisa membedakan berbagai pendekatan. Jadi mulai dari metode metafisika, jarak menengah, dan cara ketiga hingga nadisi nilai faktorialis, komunitarian, serta individualis itu dibahas dengan melalui tabel-tabel yang berbeda tapi tetap bisa dipahami. Nah terus sebagai klasifikasi ini tuh dia nggak hanya berfokus pada tradisi-tradisi akademis barat yang sangat konvensional, namun dalam beberapa hal juga terrealisasi kepada penulisnya ini. Levin mengajukannya tanpa kritik reflektif seperti yang dia terapkan pada studi kasusnya. Nah, selain itu, buku ini tuh juga menjembatani dua perbedaan utama dalam hubungan internasional. Nih, dengerin baik-baik ya guys. Yang pertama itu adalah antara teori bebas nilai dan teori normatif. Yang kedua adalah teori antara eksplorasi etika dalam HI yang reflektif dan mencerminkan filosofis serta studi empiris mengenai masalah-masalah praktis dalam politik dunia. Nah, dan kenapa ini gue bilang menarik? Ya, karena menurut gue tuh jarang gitu loh chapter yang di dalamnya tuh bisa menghubungkan atau mengkombinasikan antara perbedaan-perbedaan yang berat kayak gitu sehingga bisa dipahami dalam satu penjelasan yang terperinci gitu. Nah, tapi gak cuma itu, di dalam chapter ini tuh juga menampilkan survei baru, provokatif, dan juga menjelaskan secara detail gitu mengenai perkembangan hubungan internasional selama setengah abad ke-20 nih. Nah, terus juga ada lagi nih menurut gua dari segi tujuannya itu ada satu tujuan buku ini yang paling menarik. Penasaran gak sih apa yang paling menarik? Nah, yang paling menarik dari tujuan buku ini tuh dia menguraikan jalan menuju apa yang disebutnya sebagai kritik berkelanjutan, yaitu suatu bentuk refleksi diri yang dapat melawan bahaya reifikasi. Terus bagi Levin, kritik bukanlah sekedar sesuatu yang ditujukan keluar terhadap teori atau ahli teori tertentu. Nah, ia juga berorientasi ke dalam, berkesinambungan, serta peka terhadap apa yang disebut sebagai keterbatasan pemikiran itu sendiri. Jadi menurut gue sih itu yang paling menarik gitu ya dari chapter di dalam buku ini. Maksudnya di dalam chapter yang kita bahas di dalam buku si Daniel J. Levin ini gitu guys. Oh iya kah, jujur gue nggak akan notice sih kalau lu nggak sampein terkait hal-hal menarik yang udah lu mention tadi dari buku ini. Iya, jadi gitu sih kalau menurut dari pandangan gue ya setelah baca buku ini. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu bener gak sih apa yang gue bilang itu boleh banget nih pendengar-pendengar podcast Trihi yang ada di sini langsung aja cek soft file atau mungkin dokumen-dokumen yang mendukung untuk bisa ngebaca
buku karya Daniel Jalevin yang judulnya kayak yang kita bahas di podcast kali ini. Nah, terus selanjutnya nih, gue mau nanya dong, kalau menurut salah satu dari kalian nih, entah Alia ataupun Jihan, ada gak sih kesan atau pengaruh yang ditimbulkan setelah kalian baca buku ini gitu? Kayak kalian melihatnya tuh buku ini gimana sih gitu kan? Kesannya apa nih dari yang kalian dapat di buku ini? Kalau misalnya ada, boleh dong dijelasin secara singkat dan kayak gimana sih kesan kalian? Gue dulu ya, boleh gak sih? Boleh banget. Boleh dong ya, boleh banget ya. Gue mau jelasin impresi yang udah gue dapet nih dari habis baca bukunya Jalevin. Jadi menurut gue bukunya Jalevin ini bagus banget ya, karena dia membahas mendalam banget mengenai teori-teori yang ada di international relation atau hubungan internasional. Bagi kita anak-anak HI pastinya perlu banget baca bukunya Jalevin ini kalau mau lebih paham tentang apa aja sih teori-teori yang ada di HI, bahkan yang mungkin kan kalau di perkuliahan itu dosen itu nggak mungkin menjelaskan semua teori yang ada di hubungan internasional kan, karena kita waktunya terbatas perkuliahan gitu. Nah, jadi kita sebagai anak HI itu harus punya inisiatif sendiri nih, baca-baca buku yang direkomendasiin oleh dosen, atau kita mungkin cari-cari buku yang ada teori-teori yang membahas mengenai teori HI gitu kan. Nah, salah satunya kita bisa baca bukunya Jalevin ini. Menurut gue bukunya ini bahasanya cukup lumayan dalam ya, dan lumayan lengkap. Cuma menurut gue kekurangannya itu bahasanya kadang ada yang terlalu sulit. Maksudnya bukan sulit banget sih, maksudnya bukan bagi kita yang masih semester 3 gitu ya. Kita kan baru semester 3 nih. Mungkin bahasanya itu belum terlalu ya bisa kita tangkap atau kita cerna dalam sekali baca gitu. Jadi kita, jujur gue sendiri pas baca buku itu harus ada beberapa kali baca, misalnya 2 kali baca, 3 kali baca, baru gue bisa menangkap maksud dari yang Jalevin tulis di bukunya gitu. Apalagi buku ini dalam bahasa Inggris gitu, full Inggris. Jadi bahasanya ya kita harus 2 kali mikir nih, jadi harus mencernanya 2 kali mikir gitu. Apalagi buat orang anak-anak HI yang mungkin bahasa Inggrisnya belum terlalu fasih, itu mungkin agak PR juga sih untuk baca buku ini. Cuma kalau dibiasakan pasti bakalan pinter gitu, karena buku ini benar-benar bagus banget gitu. Apalagi kita dibahas-bahas tentang teori-teori yang udah kita sebutin tadi, yang udah Meli jelasin, yang udah gue jelasin gitu. Sebenarnya gue mau bilang juga kalau misalkan anak HI itu kan gak semuanya bisa bahasa Inggris gitu, pasti bahasa Inggris. Tapi kita sebagai anak HI dituntut untuk banyak membaca, apalagi buku-buku yang direkomendasikan, buku-buku yang membahas international relation itu rata-rata di dalam bahasa asing gitu, terutama bahasa Inggris. Cuma karena mungkin yang penulis bukunya ini udah doktor atau S2 gitu, jadinya bahasanya untuk kita yang masih S1, untuk kita yang masih semester awal tuh agak sulit gitu, agak tricky gitu bahasanya. Itu aja sih menurut gue, kayak ya overall gue suka banget sama bukunya karena sangat-sangat bermanfaat bagi gue, dan suatu saat nanti mungkin gue akan berguna gitu buku ini bagi gue gitu. Apalagi kalau untuk anak-anak HI yang mau nanti untuk melanjutkan jenjangnya ke jenjang untuk menjadi diplomat, itu kan kita harus ada tahapan mengambil pendidikan lagi ya, profesional gitu kan, baru kita bisa menjadi diplomat gitu. Nah, bisa banget nih baca bukunya Jalevin ini biar kita tahu gimana sih dunia HI itu, gimana sih cara kita memandang dunia dalam hubungan internasional. Karena hubungan internasional itu kan kita memandang dunia dari sudut barat gitu kan ya. Jadi kita harus bisa terbuka pikirannya gitu. Karena kita tinggal di wilayah Asia gitu kan, berarti kita bukan orang barat, kita jatuhnya orang timur ya nggak sih, orang timur ya, orang Asia sih sebenarnya, orang Asia. Jadi kita dituntut untuk bisa melihat dunia dari sisi pandang barat, dan kita harus banyak membaca, itu kuncinya. Dan bisa banget gue rekomendasiin untuk membaca buku ini sih salah satunya gitu. Kalau buat Jihan gimana nih impresi dari bukunya sendiri gitu setelah membaca buku ini?
Ya, jadi gue setuju banget sama apa yang udah disampaikan sama Alia, kayak udah super lengkap banget ya kan. Kayak dia udah panjang banget ngomong tentang impresi dari buku ini. Cuman tadi kan sempat Alia tuh mention ada kekurangan dari buku ini kan. Jadi gue cuma mau nambahin kekurangan dari buku ini itu buku ini gagal untuk mencapai tujuannya karena kelihatan buku ini tuh nggak mampu buat nunjukin ke kita semua kayak kritik apa yang berkelanjutan tuh yang dibahas tuh kelanjutannya kayak gimana itu tuh nggak nyampe. Jadi kekurangannya kalau dari gue itu. Terus kita lanjut aja ya. Udah hampir menyeluruh juga nggak sih kita review salah satu chapter dari buku ini, dan kayaknya ini bakal jadi pertanyaan penutup. Hal apa sih yang perlu kita kritisi dari isi buku ini, atau buku ini udah terlalu sempurna gitu ya sampai nggak ada yang perlu dikritisi? Tapi kan nggak mungkin lah ya sesempurna itu nih buku, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah, sangat Islami. Iya dong, harus. Ini mah jadi sesi ceramah tuh kalau kayak gitu. Ya, silakan Alia. Iya, tapi nggak apa-apa, menurut gue bener banget kata Jihan, buku ini belum bisa mencapai tujuannya. Jadi Jelevin itu masih ibaratnya tuh masih masih menggantung gitu. Mungkin kita harus mencari jawabannya nggak sih di buku yang penulis lain gitu selain Jelevin yang membahas mengenai ya sama topiknya gitu, tentang International Theory Between Reification and Self-Reflective Critique, atau kalau di judul bukunya itu yang paling depan itu di covernya itu Recovering International Relation, The Promise of Sustainable Critique. Jadi kita bisa cari nih penulis lain nih yang membahas ini juga. Mungkin agak beda ya, judulnya nggak sama kayak yang Jelevin tulis di cover bukunya, tapi gue yakin banget ada buku lain selain karangannya Jelevin yang membahas Recovering International Relation, The Promise of Sustainable Critique, yang membahas lebih lengkap lagi gitu, dan mungkin ketemu jawabannya. Jadi kayak Jelevin dan mungkin udah mencapai tujuan dari buku tersebut gitu. Gimana kalau menurut Melisa ataupun Jihan? Wow, emang nggak pernah gagal ya jawaban-jawaban dari kalian ini si anak HI. Udah cukup jelas nggak sih guys review singkat dari kita terkait chapter yang ada di buku ini? Semoga jelas sih. Kalau misalnya masih ada nih pendengar-pendengar podcast Trio HI yang ngerasa kurang jelas gitu, atau misalnya wah reviewnya kurang mendalam gitu kan, boleh nih langsung aja hubungin di 08 berapa manis. Bener, bisa langsung aja pokoknya di chat-chat kita ya. Nah oke, jadi sampai sini dulu obrolan Ini kita. mah kesempatan dalam kesempitan nih. Kesempatan Semoga. dalam kesempitan gak sih itu mah? Enggak dong. Ya udah, kita tutup aja ya. Semoga udah teramat sangat jelas ya, dan semoga terus diingat apa yang udah kita bahas dan kita sampaikan di podcast kali ini. Dan tidak lupa, semoga isi podcast ini bermanfaat untuk kalian semua yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini full dari awal sampai selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Betul banget nih, wajib disaring dan juga di-sharing ya hal-hal penting yang udah kita bertiga sampein tadi. Jangan dijadiin angin lewat gitu doang loh. Nah, oke lah, gue mau ngucapin juga makasih banyak semua.